Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menggugah video sosok mirip putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep yang menyatakan siap masuk politik. Beredar kabar putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep akan menjadi kader baru PSI. Dan kita sudah bergabung melalui sambungan Zoom dengan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali. Selamat sore Mbak Grace. Halo, selamat sore Rifa. Mbak Grace, beredar di media sosial Twitter akun resmi dari DPP PSI video bernama Mawar. Ini durasinya 42 detik. Saya ingin tanya, apakah melalui video itu memang benar Mawar yang dimaksud adalah Kaesang Pangarep, putra Presiden Jokowi? Kalau menurut teman-teman dengar-dengarnya gimana? Justru itu kita tanya ke Mbak Grace ini, apakah betul karena itu kan yang mengunggah Twitter resminya DPP PSI Mbak Grace. Jadi kami ingin tanya, Mawar yang dimaksud itu betul Mas Kaesang Pangarep? Nah, Mbak Rifana, ini kan ada yang bilang katanya mirip Kaesang, ada katanya yang bilang mirip Gibran, ada juga yang bilang mungkin Afgan. Jadi kami sebenarnya ingin memberikan kesempatan kepada Mawar agar Mawar sendiri yang nanti akan menjelaskan kepada publik siapakah jati dirinya pada waktunya. Jadi kalau berkenan menunggu sedikit saja lagi, teman-teman akan segera berkenalan dengan siapakah sebenarnya si Mawar ini. Oke, tapi Ketua DPD PSI Solo, Antonius Yogo Prabowo telah membenarkan bahwa kabar Mawar yang dimaksud itu adalah Kaesang Pangarep dan Mas Kaesang akan bergabung melalui PSI sudah melalui proses panjang. Ini bagaimana? Ini Ketua DPD Anda di Solo yang mengatakan begitu, bahkan sudah pasang baliho Mbak Grace. Selamat datang Bro Kaesang. Iya nggak apa-apa, teman-teman semua di sini nampaknya sangat antusias, sangat vibe-nya sangat apa ya, sangat selebrasi gitu kan. Nggak apa-apa kalau mereka ingin berekspresi demikian. Tapi nanti pada waktunya, apakah betul Mawar itu Mas Kaesang Pangarep atau justru Afgan atau siapa? Kita akan segera tahu, insya Allah nggak lama lah Mbak. Oke, insya Allah nggak lama, tapi Mas Antonius bilang bahwa KTA kartu tanda anggotanya Mas Kaesang sebentar lagi akan diberikan oleh PSI. Berarti itu selebrasinya benar ya Mbak Grace ya? Kalau KTA kan harusnya dari DPP ya Mbak ya. Sampai saat ini saya belum lihat gitu, jadi saya belum bisa mengkonfirmasi pernyataannya Mas Yoga. Tapi saya rasa bisa dibaca, teman-teman ini sangat antusias sekali, sangat senang sekali. Jadi ya nggak apa-apa kalau mereka ingin dengan caranya sendiri berekspresi. Oke, tapi pernyataan dari Mas Yoga, Ketua DPD PSI Solo itu nggak salah kan ya Mbak ya? Nah kita tunggulah biar Mawar yang memperkenalkan dirinya sendiri. Saya nggak mau bilang benar apa salah. Sebentar lagi kok. Sabar dari ntar kita undang. Kita tunggu Mawar sendiri yang mendeklarasikan diri. Tapi saya ingin tanya kejujurannya Mbak Grace, apakah memang PSI sejak lama melobi Mas Kaesang untuk bisa bergabung ke PSI? Ya kan kalau komunikasi jalan terus Mbak. Komunikasi dengan kan Mas Kaesang juga anak-anak muda, banyak juga irisan-irisan dengan kegiatan PSI misalnya. Jadi pertemanan itu ya sudah ada. Nggak saya catat sih Mbak kapan pertama kali ketemu dan berteman ya Mbak. Tapi kita kan begitu kadang-kadang ada waktu momen-momen ketemu. Dan kalau di luar momen kan bisa juga berkomunikasi gitu kan. Jadi nggak spesifik tanggal pertamanya kapan dan sebagainya. Oke, tapi PSI mengakui melobi secara aktif Kaesang Pangarep untuk menjadi kader PSI ya Mbak Grace? Saya nggak bilang melobi secara aktif loh Mbak. Mengajak kan ini semua mengajak Mas Kaesang bergabung menjadi kader PSI. Saya nggak bilang gitu juga. Kita punya komunikasi yang baik. Komunikasi nggak cuma sama Mas Kaesang sih, Mas Gibran juga komunikasi baik. Kan beliau kemarin ini datang ke acara Kopdarnasnya PSI. Jadi baik-baik kok komunikasi kami. Oke, tapi apakah kemudian dari Mas Kaesang yang melamar ke PSI atau dari PSI yang mengajak berkomunikasi? Ya, kita belum tahu lah Mbak ya. Ini Mas Mawar apakah betul Kaesang atau saya yang lagi lain? nggak bicara Mawar nih, saya langsung bicara Mas Kaesang.
Mawarnya kan nanti akan deklarasi nih. Mm-mm. Saya bicara soal komunikasi Mm-mm. PSI dengan Mas Kaisang. Jadi Mas Kaisangnya yang melamar atau kemudian PSI yang aktif berkomunikasi mengajak? Ini kan kayak orang pacaran ya Mbak ya. Kalau Hmm, mau jadian, kan ya, harus sama-samanya cocok ya Mbak. oke. Nggak bisa juga yang satu gencar, tapi yang satu nggak mau kan percuma, nggak bakal jadi apa-apa. Hmm, Jadi saya yakin kalau dengan teorinya tadi yang Mbak bilang, kalau memang ada komunikasi, ada satu chemistry, hmm, ya hmm. ya bisa aja jalan bareng-bareng gitu kan. Tapi kalau nggak ada chemistry, mau dipepet kayak gimana juga nggak akan jadi apa-apa gitu. Jadi Oke. ya tunggu aja teman-teman. Makasih. Jadi PSI merasa ada chemistry karena untuk pacaran kan it takes two to tango, ada dua orang yang harus sama-sama mau. Jadi PSI-nya mau, Kaisangnya juga mau. Kira-kira begitu ya Mbak komunikasinya yang terjalin Mbak Ya, Grace? dia nggak cuma sama Kaisang, sama siapapun harus takes two to tango baru bisa jalan. Oke. Kalau nggak nanti cinta bertepuk sebelah tangan. Oke, Mbak Grace, ada aturan ya di PDI Perjuangan yang menyebut bahwa satu keluarga harus satu partai. Apakah kemudian PSI menyadari aturan di PDI Perjuangan di mana Presiden Jokowi dan juga Mas Gibran menjadi kader di sana dan kalau mengajak Mas Kaisang masuk itu berarti ada aturan partai lain yang terlanggar? Saya nggak mau mencampuri rumah tangga partai lain, Mbak. Semua Hmm, partai pasti punya policy masing-masing. Jadi hmm. mungkin nanti ditanya aja kepada teman-teman terkait lah, Mbak, Hmm. bagaimana polisinya. Oke, tapi mengajak ataupun berkomunikasi mengajak Mas Kaisang masuk kan membahayakan posisinya Pak Jokowi dengan Mas Gibran. Karena ada beberapa kader PDI Perjuangan yang kemudian akhirnya dipecat karena keluarganya tidak satu partai. Hmm. Bagaimana Ya, PSI menjawab lagi-lagi itu? Mbak, itu urusan internal partai. Hmm, Saya yakin semua pasti punya pertimbangan dan kebijakan, ya enggak? Kan nggak hitam di atas, nggak hitam putih seperti itulah saya rasa ya. Pasti akan ada kebijakan-kebijakan. Kayaknya lebih tepat nanya kepada teman-teman di PDIP deh, kalau memang ada kondisi seperti itu bagaimana treatmentnya. oke, Kami nggak berani memasuki ranah di luar PSI. oke. Jadi bukan hitam putih seperti yang Anda katakan, artinya PSI meyakini tidak akan ada sanksi ataupun bukan hal yang membahayakan terhadap Pak Jokowi ataupun Mas Gibran kalau adiknya bergabung beda partai. Begitu Mbak Grace? Eh, itu kan kekhawatiran itu belum tentu terjadi juga, Mbak. Hmm, Tergantung kepada policy partai ya, Mbak ya. hmm. Gitu. Jadi kami tidak mau masuk ke sana karena bukan ranah kami, Mbak Oke. Rifa. Oke, Mbak Grace, apakah kemudian komunikasi yang intensif antara PSI dengan Mas Kaisang sudah dikomunikasikan ke Presiden Jokowi jauh-jauh hari? Ya, komunikasi dengan Pak Presiden kan kami rutin ya, Mbak ya. Hmm, hmm, Jadi ini bukan, jangan dibayangkan ini adalah topik yang intens dibicarakan. Kan ada juga aspirasi teman-teman misalnya kan, hmm. yang kemudian ditangkap juga oleh Pak Jokowi. Jadi imajinasinya teman-teman itu jangan semacamnya ada agenda khusus rapat membicarakan ini gitu ya. Oke, Saya rasa butuh ada waktu yang cukup untuk sama-sama saling nyaman, bagaimana suasana di PSI, bagaimana relasi antar personal di PSI, apa yang kami perjuangkan, sehingga ini kan bagian dari pengamatan seseorang ketika oke. seseorang itu mau siapapun ya mau gabung ke PSI. Jadi bukan kayak transaksi bisnis yang rapat lalu deal nggak gitu ya Mbak. Ya. Oke, tapi Mbak Grace, Presiden Jokowi berarti sudah dapat informasi ya jauh-jauh hari kalau ada komunikasi intensif antara PSI dengan Mas Kaisang ya? Saya nggak tahu di rumahnya mereka bicaranya seperti apa, Kalau mengingat dari semuanya PSI orang udah ngobrol sibuk. belum dengan Presiden Ta- Jokowi bahwa Tapi ada komunikasi intensif tapi dengan Kaisang? saya rasa Mbak ini urusan internal keluarga lah ya. Itu Hmm, bagian yang dikerjakan oleh keluarga kalau ada ya Mbak ya. hmm. Jadi mungkin nanti kalau Mawar ini sudah eh, resmi memperkenalkan diri bisa ditanya juga komunikasi internalnya seperti apa. Karena nggak mungkin dong kita mendikte sebuah keluarga, ya nggak Mbak? Kalau ada komunikasi internal, ya ini bagian dari pembicaraan di dalam keluarga. Dan itu bukan ranahnya kami. Kami
memfasilitasi aja kesamaan nilai dan visi. Oke, Mbak Grace, kalau Mas Kaisang bergabung, posisi apa yang kemudian ditawarkan PSI? Kan nggak mungkin posisi ecek-ecek, pasti posisi yang bergengsi dong, posisi yang tinggi dong, Mbak Grace. Nah, sabar aja karena kita tunggulah biar Mawar nanti yang cerita. Oke, saya ingin tanya. Kita hormati Oke. nanti porsinya Mawar nanti akan ada hal-hal yang dia akan sampaikan. Oke, kami dapat informasi bahwa Mas Kaisang disiapkan untuk menjadi ketua umum PSI, menggantikan Giring Ganesa. Itu gosip mungkin, Mbak. Nanti kita tunggu aja. One step at a time, satu-satu dulu. Oke. Ya, kita tunggu aja. Sabar. Jadi itu nggak benar ya bahwa Mas Kaisang masuk akan menjadi ketua umum PSI, itu nggak benar ya? Itu gosip ya? Sekali lagi, mari kita menunggu. Oke. Mari kita nggak lama lagi saya rasa ya. Bentar lagi kita bisa tanya-tanya nanti sama Mawar. Nanti Mbak Rifa boleh tanya-tanya sebanyak-banyaknya sama Mawar. Oke, Mbak Grace ya, apakah kemudian menggait Kaisang Pangarep menjadi strategi politik di PSI menghadapi pemilu 2024? Ya, kalau Mawar bergabung, pastikan event yang terdekat itu ada pemilu 2024. Yang memang sudah kita jalani prosesnya, begitu kan, mulai dari verifikasi, saya pun lagi keliling terus untuk konsolidasi. Artinya nanti untuk orang-orang yang baru bergabung, nggak cuma Mawar ya, kita punya banyak teman-teman yang baru bergabung sebagai caleg dan sebagainya, itu semua ya posisinya sama-sama bersiap-siap menuju pemilu 2024. Oke, kalau memang Mawar yang dimaksud ini Kaisang itu sebagai strategi politik PSI untuk menggenjot suara, meraih suara milenials di pemilu 2024, apakah ini tidak menunjukkan kegagalan kaderisasi di internal PSI sampai harus mengambil tokoh dari luar begitu? Saya rasa nggak ke situ ya, Mbak. Hari ini kan kalau kita bicara political ID, partai ID di Indonesia itu hanya 9%. Artinya hanya 9% orang di Indonesia yang bisa mengatakan saya ini orang dari partai A, partai B, partai C. Selebihnya, lebih dari 90% orang itu ya floating saja, begitu kan. Jadi kalau kita bicara misalnya hari ini partai yang sukses melakukan kaderisasi, itu hanya 1-2 partai, kalau suara mereka digabung sebenarnya lebih dari 9%. Berarti untuk partai yang sudah terkenal baik kaderisasinya ini sekalipun, banyak pemilihnya itu bukan orang-orang yang punya partai ID, mereka hanya orang yang kebetulan tahun itu mungkin memilih, selebihnya mungkin di pemilu sebelumnya dia dari partai lain, jadi floating gitu kan. Jadi saya rasa itu tidak bisa dikatakan kegagalan kaderisasi karena memang partai ID di Indonesia sangat rendah sekali, hanya 9%. Dan PSI mengakui bahwa partai ID-nya PSI juga masih rendah begitu Mbak Grace. Jadi butuh menggait tokoh yang dalam tanda kutip terkenal begitu. Nggak cuma partai ID sih Mbak, tapi di PSI kami semuanya pendatang baru. Saya pun ketika memulai PSI, saya sama sekali tidak punya pengalaman di politik. Begitu pula Giring, ketika Giring baru bergabung, dia pun tidak punya pengalaman di partai politik. Semua dari kami ini rata-rata tadinya berasal dari sektor swasta yang punya pekerjaan yang baik, punya karir, tapi kami rela untuk banting setir demi sebuah visi untuk Indonesia yang lebih baik. Dan kami merasa yang bisa menentukan nasib Indonesia ke depan, ya kami ini, kami nggak mau hanya menitipkan nasib tanpa ikut berjuang. Jadi untuk orang-orang yang punya visi yang sama, inilah yang kemudian bergabung di PSI. Ya. Terakhir Mbak Grace, PSI tidak takut dicap melanggengkan politik dinasti? Padahal kan ini partai anak muda. Definisi dinasti itu apa ya Mbak? Ini kan Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden, kemudian Anda menggait Mawar dalam tanda kutip ini Mas Kaisang putranya sebagai ketua umum partai yang bukan kader dari dalam, tidak meniti karir politiknya dari dalam PSI begitu. Nggak takut dicap melanggengkan politik dinasti Mbak? Mbak Rifa, apa Mbak Rifa mau bilang bahwa setiap politisi di Indonesia anaknya nggak boleh ikut dalam politik? Pertanyaan saya, partai Anda kan partai anak muda, partai yang progresif, tidak ingin merubah stigma itu ya. Jadi sama dengan partai-partai lain begitu. Enggak, saya mau tanya dulu definisi Anda apa? Kalau Anda pakai ukuran begitu, artinya semua politisi di Indonesia kalau punya anak
nggak boleh masuk politik. Partai-partai lain itu sudah punya caranya sendiri. Yang Anda jual di PSI adalah partai anak muda yang progresif. Apakah berarti PSI kemudian mengikuti gaya partai-partai lain yang mengizinkan politik dinasti di partainya? Nah, politik dinasti itu dalam realisasinya atau definisinya seperti apa, Mbak? Kalau kita mengacu kepada KBBI, misalnya ini ada raja, dia menyerahkan kursi kerajaannya kepada si anak, yaitu dinasti. Hari ini PSI dipegang oleh anak-anak muda yang datang dari berbagai latar belakang. Orang-orang yang menduduki jabatan ketua DPP, sekjen, bahkan saya sebagai ketua umum, kita datang dari berbagai latar belakang yang berbeda. Kami juga minim kalau dibilang dari segi pengalaman ya. Tetapi kita ketika diberikan tanggung jawab ternyata bisa begitu kan. Tidak ada yang memberikan begitu saja jabatan itu kepada kami. Ini juga merupakan perjuangan kami sebagai anak muda di antara partai tua lainnya. Jadi kalau definisinya Mbak Rifa kayak gitu, kita bisa nggak punya semakin sedikit anak-anak muda yang masuk politik kalau semua anak politisi dicoret karena dituduh melakukan politik dinasti. Yang kami garis bawahi adalah proses, Mbak. Jadi kan tadi Anda katakan bahwa semua kader PSI kemudian masuk melalui proses, tidak langsung ujuk-ujuk masuk mendapatkan tempat. Itu yang kami soroti, bahwa harus ada proses yang dilalui dalam partai politik. Sayang sekali Mbak Grace, saya harus menyudahi dialog kita karena sudah mau azan maghrib. Terima kasih sekali Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, Mbak Grace Natali, atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom. Kita tunggu nanti siapa mawar sebenarnya, apakah betul putra Presiden Jokowi Kaisang Pangarep akan masuk menjadi kader baru PSI. Sehat selalu Mbak Grace. Terima kasih Rifa.